Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di sini Mas Ogin akan sharing tutorial karena beberapa dari teman-teman kemarin ada yang WA ataupun nge-DM Mas Ogin. Gimana sih Mas Ogin? Caranya ngedesain poster seperti Mas Ogin? Tutor dong Mas Ogin. Nah, seperti itulah intinya ya. Sebelum ke tutorialnya, boleh dong ya teman-teman. Saat tekan tombol subscribe channel Mas Ogin. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Siapa tahu nanti ketika Mas Ogin upload video bisa bermanfaat buat teman-teman di sana. Oke? Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, kita buka aplikasi desainnya. Nah, di sini Mas Ogin ngedesainnya pakai software ataupun aplikasi yang namanya Affinity Designer ya, teman-teman. Seperti biasa yang Mas Ogin pernah sampaikan, sebelum kita desain, kita siapkan bahan-bahannya. Nah, di sini Mas Ogin sudah siapkan bahan-bahannya. Ada color palette, ya. Ada juga gambar, objek, elemen, dan juga backgroundnya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum menyediakan bahan-bahan ini, teman-teman juga ada baiknya teman-teman itu memikirkan konsep desainnya seperti apa, tujuannya seperti apa, nuansa suasana desainnya seperti apa. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah dapat tuh idenya dan konsepnya, teman-teman barulah cari bahan-bahannya. Tapi bebas. Di sini teman-teman mau cari bahan-bahannya bisa. Teman-teman juga mau cari referensinya, contohnya juga bisa. Nah, seperti itu. Kembali ke teman-teman masing-masing enaknya seperti apa. Nah, di sini Mas Ogin toga sebelum ngedesain, biasanya Mas Ogin nyari referensi dulu. Biasanya kalau nggak 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini Mas Ogin ada referensinya seperti ini. Oke. Nah, dan juga kalau sudah dapat referensinya, gambarannya, barulah kita mikirkan konsepnya seperti apa, desainnya. Tujuannya juga seperti apa. Nah, karena di sini konsepnya Mas Ogin bikin poster tema Ramadan yang kemarin itu karena ada yang bertanya dari teman-teman. Nah, jadi Mas Ogin ngebuat desain konsepnya itu cerah seperti itu ya, dan mengambil warna krem sama pink. Oke. Langsung saja kita step bagaimana sih Mas Ogin bikin desain seperti ininya. Nah, pertama kita taruh backgroundnya dulu ya. Background warnanya supaya jadi warna dasar seperti itu. Oke. Di sini Mas Ogin biasanya seperti ini kalau ngedesain poster gitu. Nah, ini kan udah jadi ya. Nah, awalnya itu warnanya basic seperti ini, warna krem. Nah, bagaimana cara bikin dua warnanya bisa seperti yang tadi? Nah, caranya pakai gradient tool kalau di Affinity. Tinggal klik kotak tadinya, shape, tarik ke bawah seperti ini. Nah, tinggal kita ganti warna yang kuning ini jadi warna pink yang tadi. Nah, kita tarik aja, set, dah. Nah, kemudian karena ini masih polos ya kelihatannya, biar lebih menarik lagi kita kasih tekstur. Jadi kayak tekstur bintik-bintik seperti itu supaya lebih enak menarik. Oke. Nah, caranya di sini klik shape-nya, kotaknya, kasih noise. Nah, di sini kan ada menunya noise. Kita geser aja. Nah, secukupnya ya. Kalau lebih seperti ini. Oke. Nah, misalnya seperti ini udah. Nah, kemudian kita masukkan backgroundnya. Nah, seperti ini nih. Kita besarkan aja sesuai selera dan kebutuhan. Nah, oke. Nah, misalnya udah seperti ini. Cukup. Nah, supaya nyatu sama background, kita bikin backgroundnya itu transparan setengah ataupun gradasi transparan blend seperti itu ya. Nah, itu caranya kita pakai transparansi tool di Affinity itu yang ini ya toolsnya. Tinggal tarik seperti ini, klik sambil ditahan ya. Nah, misalnya secukupnya, misalnya segini. Karena kita ambil gapurannya aja bagian atasnya. Oke. Nah, kalau udah, kita masukkan lagi background yang bagian bawahnya. Nah, ini kan ada bagian lantai, gimana caranya ya, kita copy paste seperti ini, kita tarik, kita putar gradasinya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya. Nah, kalau udah, kita sesuaikan lagi transparansinya.
Nah, ini cukup. Oke. Nah, kemudian kita masukkan fotonya dulu. Nah, kita sesuaikan taruh fotonya di mana. Jadi komposisi bagusnya tuh ditaruh di sebelah mana. Misalnya di seperti yang contoh desain poster yang sudah masukin buat. Nah, oke. Jadi teman-teman harus bisa menerawang atau bisa menentukan di mana sih cocoknya foto itu ditaruh, karena kan dalam desain itu kita harus bisa mengkomposisikan ataupun juga lain itu bisa layout kan si objek itu ditaruh di mana, karena tujuan mata kita nanti ketika melihat desain kemana dulu seperti itu. Nah, contoh di sini kita taruhnya seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau sudah di sini kan fotonya teman-teman bisa lihat sendiri kan masih kelihatan gelap. Tones colornya atau warna adjustnya. Jadi kita rubah warna tonesnya atau adjust colornya itu biar menyatu sama background belakangnya yang cerah dan ke warna pink-pink gitu. Seperti itu ya. Mudah lah intinya. Oke, caranya karena di sini basic fotonya itu udah ada tones pinknya, kita tinggal cerahin saja fotonya. Nah, caranya di sini kita cari brightness and contrast. Tinggal kita cerahkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, terus kontrasnya kita mudahkan lagi. Nah, ini juga sama. Ini karena udah terang, tapi kita terangkan dikit biar sama terangnya kayak yang sebelahnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, bagaimana caranya si objek gambarnya itu bisa nyatu nuansa warnanya. Seperti itu ya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita bikin teksnya dulu. Nah, bebas sih sebenarnya aturannya. Mau teman-teman taruh teksnya dulu boleh. Mau teman-teman taruh gambarnya juga, itu juga boleh. Kembali ke selera teman-teman enaknya bagaimana. Karena tidak ada ketentuan sebenarnya kalau sepengetahuan Mas Ogin. Seperti itu. Oke. Di sini kita pakai text tool. Kita tulis Ramadan. Tekstur Ramadan. Nah, kita kasih warnanya. Oke, kita kasih warna. Nah, jadi warna teks juga harus lebih gelap dari background biar terbaca. Jadi harus kontras ya teman-teman. Oke, kita bikin 3 karena ada 3 di sini ya ukurannya, yang ini paling besar dan ini 2 seperti itu. Nah, Ramadan kita hapus, yang ini juga kita hapus dan kita sisakan dan. Oke. Kemudian kita besarin. Ini kita posisikan di sini. Kemudian ininya di sini. Seperti ini ya kurang lebih ya teman-teman. Oke. Nah, kalau udah teman-teman bisa rotate. Nah, di rotate aja secukupnya, bebas. Terus bisa kasih noise. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita besarin aja. Contoh segini ya. Oke. Ya, kita grup supaya tidak bingung nanti kalau suatu saat teman-teman mau ngedit ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita taruh objek. Oh, ini dulu kita selesaiin dulu teks-teksnya ya. Oke, teksnya kita copy paste saja biar cepet. Jadi intinya sama kalau bikin teks seperti tadi. Nah, ini juga sama. Nah, kurang lebih kalau kita bikin teks ya seperti itu alurnya, jadi nggak terlalu sulit. Oke. Nah, kemudian kita taruh elemen pendukung biar tidak terlalu kelihatan sepi, dan elemen pendukung ini biar menuansakan dari isi konten desainnya seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ada namanya lampion. Nah, ini kan, oh ya, di sini masukin
lampionnya awalnya itu warnanya nggak sesuai background. Nah, aslinya seperti ini teman-teman. Kita hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi gimana caranya supaya si objek lampion ini setema warnanya, color tone-nya sama background. Nah, di Affinity ini bagus teman-teman. Jadi ada fitur seperti di Adobe Photoshop. Nah, makanya kenapa Mas Ogin pakai Affinity Designer. Jadi Affinity Designer itu ibaratnya gabungan antara Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Jadi menyatu. Jadi bisa kita buat gambar, edit foto. Nah, seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita pakai namanya tools recolor seperti itu. Tinggal kita cari warna yang cocoknya apa. Warna pink. Nah, misalnya segini, kita geser. Nah, kita cari sampai menemu yang pas ya. Jadi kalau biar cepatnya kita ambil dari color tone yang sudah ada. Nah, yang ini kita hapus dulu. Nah, jadi biar teman-teman ada gambaran ya. Nah, kita taruh di jadi biar setema. Oke, kita posisikan di mana yang sekiranya cocok. Nah, contohnya misalnya di sini. Nah, rumusannya kalau dalam komposisi itu menurut Mas Ogin ya, tidak mengganggu dari objek dan isi konten utamanya. Nah, jadi biar jelas. Contoh di sini Mas Ogin taruh. Nah, kemudian Mas Ogin taruh lagi di sini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Coba kita rotate. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian masukin. Kita copy paste aja ya supaya cepat, kurang lebih sama ya. Nah, sini kita taruh sini. Kemudian kita juga taruh di sini. Oh. Nah, ini kita kurang ke atas. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, gimana caranya? Nah, di sini ada kayak cahaya-cahaya gini ya. Nah, di sini caranya kalau Mas Ogin itu buatnya manual. Tapi mungkin di teman-teman di sana ada cara tersendiri. Itu kembali lagi ke masing-masing karena Mas Ogin buatnya manual pakai shape. Nah, caranya biasanya Mas Ogin pakai pen tool menyesuaikan dengan arah cahayanya tuh mau diarahin kemana. Contoh di sini lampionnya Mas Ogin mau arahin ke gambarnya si anaknya ini. Ya udah masukin manual aja seperti ini. Nah, kayak gini, ya kan? Nah, jadi kita harus pintar-pintar juga. Kita ngebayangin cahaya lampu ini keluarnya dari lampu dari sebelah mana. Nah, jadi kita juga harus paham soal itu ya. Oke. Nah, karena di sini lampion arah lampunya di sini, jadi kita buat ke arah seperti ini. Oke, kita kasih warnanya. Warna yang terang. Nah, gini. Nah, ini kan masih shape nih kelihatan kasar ya. Biar bagus gimana teman-teman? Nah, pertama yang biasa Mas Ogin lakukan itu kita Mas Ogin transparansikan setengah sama seperti metode yang tadi Mas Ogin buat backgroundnya biar ngeblend ya sama background warna biar nyatu. Oke. Nah, seperti ini jadi kelihatan terang ya. Nah, tapi kan ini masih kasar nih teman-teman bisa lihat ya. Tuh ada garis seperti ini. Nah, supaya biar nggak kasar, kita kasih blur. Nah, di sini blur secukupnya aja. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, udah selesai. Nah, ini jadi namanya cahaya kita cari warna yang lebih terang seperti itu. Yang terang jangan yang gelap. Oke. Nah, kemudian kita tinggal kita copy aja. Taruh di lampion satu lagi seperti ini. Nah, kalau misalnya terlalu mengganggu, nah kita gimana caranya kita posisikan, kita atur lagi, kita setting supaya tidak
mengganggu, menutupi kontennya. Nah, contoh seperti ini. Oke, nah jadi ibaratnya ada cahaya keluar dari si lampionnya, karena kan awalnya tadi si lampionnya ini dan ini tidak ada cahaya seperti itu. Oke, nah terakhir kita tinggal kasih elemen pendukung lainnya. Contoh di sini Mas Ogin taruh bulu-bulu sayap lah biar pemanis aja. Tapi ingat ya, carinya yang cocok dengan nuansa temanya. Nah, gitu. Nah ini kan masih belum nyatu sama caranya kayak tadi, cuma ini beda cara lagi. Kita cari namanya filter supaya fotonya nyatu. Nah di sini biasanya. Nah bisa pilih-pilih ya mana yang cocok. Misalnya yang screen. Nah ini kan masih putih. Kita kita recolor lagi. Contohnya ini recolor. Nah kita recolor. Oke. Nah kita recolor. Oke dah. Kemudian kita transparansikan. Nah kita transparansikan. Nah, bebas. Kemudian kita terangin lagi ya. Oke, kita terangin. Nah seperti ini contoh. Oke, kemudian terakhir kita blurkan biar lebih tidak menumpuk ya. Kita blur. Nah, ini. Kemudian kita opacity-nya kita kurangi dikit. Oke, bebas sih. Nah, kelihatan enaknya aja seperti apa. Kemudian ini kan masih kosong. Bisa dikasih watermark, bebas mau watermark apa. Kemudian juga bisa dikasih deskripsi, misalnya foto yang kita pakai ataupun objek elemen yang kita pakai itu dari website yang bukan gratis, tapi website itu bisa ngasih free untuk dipakai dengan syarat kita ngasih atribut. Nah, contohnya misalnya di sini Mas Ogin nulis elemen atau image from Freepik atau Envato seperti itu. Nah, di sini karena Mas Ogin ada yang elemen dan gambar dari Freepik, kemudian ada juga yang dari Envato yang Mas Ogin download. Nah, seperti itu. Nah, di sini Mas Ogin juga download dengan beli seperti itu ya. Nah, jadi nggak semuanya foto, elemen, objek, aset yang ada di internet, website penyedia gambar itu gratis. Ada juga kita harus beli seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau udah tinggal kita save aja. Kemudian kita export sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya buat di posting bisa teman-teman export ke PNG ataupun JPG. Oke, tinggal klik export, sudah selesai seperti itu. Ataupun teman-teman mau buat kebutuhan cetak, nah tinggal ganti ke PNG, JPG ataupun PDF bebas. Nah, tapi ingat kalau untuk cetak warnanya jangan lupa ganti ke CMYK, jangan RGB. Oke, itu aja teman-teman tutorialnya yang Mas Ogin bisa sharing. Kalau teman-teman di sana masih ada bingung, boleh DM ataupun WA Mas Ogin. Insya Allah Mas Ogin bantu sharing gimana caranya. Mohon maaf kalau ada salah dan kata. Sampai jumpa di video Mas Ogin selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.